kakak lanjut ya ke yang berikutnya. Nih, coba yuk, kalau teks biasanya kakak suruh baca biar sambil dianalisa, itu doang kok tujuannya ya. Coba soal berikutnya dibaca sama Siti Fadila yuk. Banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibuat dari semua huruf pada kata simak UI. Apabila huruf satu huruf I harus selalu berdekatan adalah. Oke, thank you. Huruf I berdekatan. Siapa yang berdekatan itu dianggap sepaket atau satu huruf jadinya. I sama I ini nih. Nanti biasanya dikali 2 lagi, tapi di sini nggak perlu kali 2. Kenapa? Huruf I sama I ditukar-tukar posisinya ya tetap sama, ya kan? Kecuali hurufnya beda, misalnya AB diubah BA, ya beda dong, ya kan? Tapi ini nggak perlu kali 2 lagi nanti, oke? Tambah huruf-huruf yang lain di luar huruf I ini, yaitu huruf S, M, A, K, U. Jadi total hurufnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktorial. Udah kaliin. Yuk silakan dicari 6 faktorial berapa? $720 Kak. Betul, 720. Optionnya error. Ya. Oke, lanjut. 12 Putri Anindita baca soal D. Hai Putri. Loh. Putri. Lingkaran A, B, dan C saling bersinggungan satu sama lain, serta mengelilingi lingkaran D pada bagian dalam. Lingkaran B dan C berukuran sama dengan lingkaran A, memiliki jari-jari satu serta melalui pusat lingkaran D. Jumlah luas lingkaran A, B, dan C adalah. Oke, thank you. Luas lingkaran pi R kuadrat. Berarti kita harus tahu RC ABC. RC A sih udah ada, ya kan? RC A 1. RC B belum ada, itu yang mau kita cari. Tapi RB sama RC-nya sama. Kakak misalin R saja. Oke. Ulang ya. B sama C berukuran sama, berarti dua lingkaran ini ya sama bentuknya persis. R-nya tadi kakak misalin sama-sama R. Ini lingkaran B, ini lingkaran C. Jadi ini jari-jarinya, ini R, ini juga R. Oke. Terus sama lingkaran A mereka juga saling bersinggungan. Ya kan, ada lingkaran lain A di mana ketiga lingkaran ini nanti menyinggung D di bagian dalam. Berarti lingkaran D itu paling gede. Nih. Oke. Tadi kan R-nya si A 1. Ini si A. Dia 1 kata soal. Terus lingkaran A ini melalui pusat lingkaran D. Berarti ini adalah pusat si lingkaran D. Ya nggak mungkin di bawah ini lagi, ya kan? Berarti si DA itu melalui garis tengah si lingkaran paling gede ini. Nih, biar lebih jelas. Oke. Ingat tadi lingkaran lingkaran A itu 1 kata soal. Berarti jari-jari lingkaran D itu berapa? Ayo. Kalau RA-nya 1. Jarinya 2 Kak. Iya betul. Maka jari-jari lingkaran si D itu 2. Ya kan? Lihat ya, kalau kakak tarik B ke A, berapa panjang B ke A? Dalam angka langsung belum, tapi dalam bentuk persamaan ada. Yuk, berapa, Dik?
Lihat ya. R-nya si B kan R. Apa Dek? Silakan. Akar 2 kuadrat tambah R kuadrat itu enggak? Bukan. Bukan. Panjang dari B ke A doang. B ke A. Itu nanti baru ke segitiga siku-sikunya benar. Ini R-nya si B kan R. Si A 1. Berarti AB-nya ya 1 plus R gitu. Oke. Kakak misalin di sini titik lain titik E. Jadi lihat segitiga ABE. Yang jadi miring AB. Berarti 1 plus R kuadrat sama dengan R kuadrat plus AE kuadrat. Tapi DE kan belum ada. Kakak misalin DE itu X. Berarti 1 plus X kuadrat. Nih. Oke, ini dibongkar 1 plus 2R tambah R kuadrat sama dengan R kuadrat plus 1 plus 2X plus X kuadrat. Ya kan? Ada yang kecoret, yaitu si R kuadratnya sama si satunya. Ini coret, satunya coret. Nih. Jadi ketemu 2R sama dengan 2X plus X kuadrat. Ya kan? Mau digeser-geser, difaktorin juga belum bisa, maka tinggalin dulu. Sekarang kita mau menganalisa segitiga yang satu lagi yang bisa dicari, yaitu ingat tadi R-nya si D itu 2. Berarti dari titik D ini ke setiap ujung atau ke setiap bagian lingkaran merah itu juga 2. Contoh, kalau kakak tarik garis ke sini, berarti ini juga 2 dong. Misalkan ini tadi huruf E, ini huruf F sekarang, ini juga 2. D ke F pasti 2. Ya kan? DF 2. CF itu kan si R. CF itu R. Maka DC jadi berapa? Yudi? 1. R. 2 min R. 2 min R ya. Oke. Maka ini 2 min R. Nih. Sekarang lihat segitiga DEC. Ini aja ya. Lihat segitiga DEC. Miringnya yang 2 min R jadinya. 2 min R kuadrat sama dengan, coba sebutin. X kuadrat tambah R. Betul, X kuadrat tambah R kuadrat. Buka kurungnya, 4 min 4R tambah R kuadrat sama dengan X kuadrat plus R kuadrat. R kuadratnya coret. Ya kan? Di sini muncul 4R. Dari sini tadi bisa kita cari 4R dengan cara kali 2 semua ini. Substitusi ini ke posisi 4R ini. Tapi langsung kakak minkan ya. Min 4X min 2X kuadrat. Geser semua ke kanan biar positif. 3X kuadrat plus 4X min 4 sama dengan 0. Silakan difaktorin yuk. Tiga min 2, 3X min 2, X plus 2. Iya, X plus 2. Ini 2/3, ini min 2. X ini kan pemisalan panjang yang nggak mungkin negatif gitu. Jadi yang kita pakai X sama dengan 3/2 saja. Kita cari si R-nya karena gimana pun targetnya nyari si R. Yuk silakan
Cari si R-nya. Udah bisa dicari, Dik? Atau nggak mau cari kemana? Pilihannya 2. Substitusi ke 4x tambah 2x kuadrat boleh. Ke sini juga bisa memanfaatkan ini. Karena ini kebetulan 4 min 4R sama dengan x kuadrat. Sepertinya lebih gampang. Ya nggak? Masukin x-nya ke sini. 4 min 4R sama dengan 2/3 kuadrat. Silakan dilanjutin dari sini R-nya berapa? Per 9. Berapa, Dik? Sorry, per 9-nya doang kakak dengar? 10/9. 10/9 ya? Yang lain sama? 8/9 Kak. 8/9. Coba yang 10/9 cek sekali lagi, Dik. Kalau belum ketemu salahnya, sebutin nggak apa-apa. Masih tetap 10/9 gitu. Ntar ya, di sini kakak coret-coret ya. 4R sama dengan 4/9 kan? Jadi Tandanya kakak, Saya salah gitu. kakak bagi aja satu-satu ya kan? Iya, 1 kurang 1/9, 8/9 ya. Oke. Udah deh, dapat R-nya semua. Ini kan sekaligus R-nya si B sama si C. Tinggal ngitung. Maka luas A plus B plus C berarti VR kuadrat. V yang A-nya 1 kuadrat. Yang B-nya 8/9 kuadrat. Yang C-nya juga 8/9 kuadrat. Yuk silakan guys. 64/9 tambah 64/9 tambah 1. Per 9 per 81. 209 yang dekat. Iya, yang di 209. Soal ini dibanding yang lain relatif lebih panjang kan. Kakak harap kalau ini ujian kalian harus berstrategi. Prioritasin dulu yang cepat. Jangan sampai soal yang lain ketinggalan gitu loh, ya. Nanti udah yang ininya udah kelar baru ke yang agak panjang ini gitu. Bisa, kita lanjut. Oke, lanjut aja ya. Nih. Fx x kuadrat plus 3, gx akar x min 3. G merupakan inverse dari f. Berarti intinya f sama si G saling inverse. Inversin si f dapat G, inversin si G dapat f. Gitu. Mau yang mana di inversin? Terserah, suka hati. Salah satu aja inversin. Kalau benar ke yang lainnya udah benar gitu. Contoh yang satu ya. Kakak inversin si f. Siapa yang diinversin dia jadi y. Y sama dengan x kuadrat plus 3. Ya kan? Terus di sini berarti jadi y min 3 sama dengan x kuadrat. Maka x-nya akar y min 3. Kalau udah x, udah itu inverse-nya. Huruf y-nya ganti jadi x. Benar. Kalau g-nya yang kita inverse ini jadi y sama dengan x min 3 kuadratin. Y kuadrat sama dengan x min 3 gitu kan? Maka x sama dengan y kuadrat plus 3. Maka G inverse X sama dengan X kuadrat plus 3. Benar kan? Gitu. Jadi salah satu aja boleh. Ini cuma sekedar dong ya. Jadi yang satu benar. 1 benar, 3 benar. Otomatis. Oke. Sekarang 2 sama 4. Terserah mau mana dites. Daerah asal saja lebih gampang. Yang 4 saja ya. Daerah asal GOF sama dengan daerah asal F. Tentu GOF sama F paling gampang F dulu. Analisa DF-nya dulu. F itu fungsinya kuadrat. Ya, kalau kuadrat berapapun X-nya boleh. Berarti DF-nya X elemen real. Ya kan? Sekarang yang GOF. GOF berarti G F-nya X kuadrat plus 3. Masuk ke akar X kuadrat plus 3 min 3 berarti akar X kuadrat. Walau akar kan harus positif, tapi di sini kan ada kuadrat. Berarti berapapun X-nya dikasih, nilai si GOF-nya masih benar, masih bisa.
maka DEF-nya X elemen real juga. Betul, sama, yaitu sama-sama X elemen real. 4 benar, otomatis 2 benar. Benar semua, E. Kak, aku mereka kalau daerah hasil gimana deh? Gitu. Daerah hasil itu ubah jadi inverse-nya. FOG, cari dulu FOG. Coba cari dulu FOG yuk. Sudah dicari FOG kan, karena soal nomor 2 mintanya FOG. FOG-nya Berapa FOG-nya, Dik? X. Sama, bentar, thank you ya, Dik. Yang itu tadi X kan? Ya X, Kak. Ya udah, X doang, nggak ada akar, nggak ada pecahan, berarti X elemen real kan? Benar kan? Ya nggak? Yang bersyarat-syarat itu kalau akar, pecahan, gitu-gitu loh. Oke, itu buktinya ya. Oke, Kak. Oke, lanjut guys. Nah ini 14. Fungsi fx-nya ada dua jenis, tergantung si x-nya. Yang atas itu kalau x-nya dari min 3 sampai 0, yang bawah dari 0 sampai 3. Oke. Nah, yang satu turunan pertama, tapi dia berbeda si x-nya. Berarti kalau yang min 2 yang atas, yang 2 yang bawah. Jadi ini kita cari dulu turunan dari masing-masingnya. Yang atas min 2x, yang bawah 2x. Maka f aksen min 2 4. F aksen 2 juga 4. Jadi yang satu itu 4 tambah 4, 8. Benar. 1 benar, 3 otomatis benar. Oke, 2 atau 4 terserah siapa yang mau dicoba. Ya kan? 2 atau 4 siapa nih? Dua-duanya sama saja. Tapi 4 pasti salah sih. Ayo, tahu nggak 4 kenapa pasti salah? Masa fx-nya sama dengan f inverse-nya? Kuadrat inverse-nya pasti akar, ya nggak? Fx sama dengan x kuadrat plus 2. Yang bawah ya, paling gampang. X kuadrat kan y min 2. Kayak yang ini tadi loh. Nih, fx sama x kuadrat plus 3. Itu di inverse-in akar kan? Jadi ini yang 4 pasti bentuk akar juga dong, ya nggak? F inverse-nya. Otomatis 4 salah. Tapi ada kan pilihan 1, 3 saja, jadi 2 harus dites juga gitu loh. Kecuali tadi 4 benar, 2 nggak perlu, karena pasti benar semua jadinya. Ya, jadi mau nggak mau kita harus tes 2. Efek simetris terhadap sumbu Y. Coba ya, kakak kasih 2 grafik di sini. Ini X, ini Y. Coba dijawab. Ini grafik 1 yang hijau. Ini yang merah. Yang mana yang simetris terhadap sumbu X? Merah, hijau? Yorobun? Simetris? Yang Iya, yang merah. Yang hijau itu baru yang sumbu Y. Ayo, dengan bantuan ini, benar salah nomor 2. X kuadrat itu hadap atas kan? Min X kuadrat hadap bawah. Kalau yang merah ini Y-nya yang kuadrat ya. Jadi pasti bentuknya seperti yang hijau. Kalau X kuadrat doang dari titik 0,0 dia puncaknya. Dari sini loh, ini kalau yang X kuadrat. Kalau X kuadrat plus 2 berarti naik di angka 2. Inilah grafik dari Y sama dengan X kuadrat plus 2. 2 min X kuadrat. Kalau min X kuadrat doang, dia ke bawah ke sini. Tapi positif. Tapi negatif nih. Tapi kan 2 min X kuadrat. Berarti dia naik
2. Berarti dari sini. Nih. Inilah 2 min X kuadrat. Oh, udah benar. Simetris terhadap sumbu Y. Jadi 1, 2, 3 betul yang A. Ini question, silakan. Bukan berarti setiap grafik X kuadrat itu pasti simetris sumbu Y ya, Yorobun. Apa Kak? Bukan berarti setiap grafik X kuadrat pasti simetris terhadap sumbu Y loh. Tahu nggak ini kenapa simetris terhadap sumbu Y? Itu satu lagi karena B-nya 0. Karena kalau B-nya nggak 0, kan sesuai sifat ini. Kalau B-nya positif, ada B-nya. Di soal ini kan nggak ada B-nya. Itu kan grafiknya di sini. Ya ini nggak simetris terhadap sumbu Y dong, ya nggak? Kalau, paham nggak? Yang kalau dia lengkap angkanya, misalnya ada beginiannya, gini loh. Ya ini nggak di sini lagi dia simetrisnya, gitu. Ya? Takutnya jadi salah paham. Dikira nanti setiap X kuadrat pasti simetris sumbu Y. Nggak juga. Oke? Lanjut soal terakhir. Nah, nih. Nilai rata-rata siswa di sekolah A. Laki-lakinya 71, perempuannya 76, laki-laki perempuan 74. Sekolah B, laki-laki 81, perempuan 90, laki-laki perempuan 84. Sekolah A dan B, kalau digabungin, laki-laki rata-ratanya jadi 9, perempuannya jadi X. Dari tabel ini, mana yang benar pernyataannya? Laki-laki di A lebih banyak dari perempuannya. Rumus rata-rata gabungan. Yuk, siapa yang ingat rumus rata-rata gabungan? Tidak ada? Misalnya ada dua kelompok nih. X1, N1, X2, N2. Rata-rata gabungan. Apa rumusnya, Dik? X1 per N1 ditambah X dibagi N1 tambah 2. Ya, X1, N1 tambah X2, N2 per N1 tambah N2 gini, ya. Ini X3, N3 kalau ada lagi yang kelompok lain. Oke. Di sini ada cara cerdasnya, yang N1 per N2 kalau mau nyari perbandingannya, tapi ya, ini ketutup nggak ya? Enggak nih. Nih. Perhatikan polanya. Di kiri N1 per N2 mutlak itu mempositifkan karena perbandingannya juga pasti positif, kan jumlah, perbandingan jumlah pasti positif. X gabungan kurang X2 justru. N1 per N2 tapi di sininya jadi kebalik ya. X2 di bawah yang X1 gitu. Oke. Dengan prinsip ini, by the way ini diambil rumus cepat ini dari penurunan yang X gabungan tadi ya. Oke, dari situ itu. Kita lihat dulu yang sekolah A, karena pernyataan 1 itu sekolah A. Oke. Sekolah A, siswa laki-laki, NL. Itu N1-nya gitu loh. NP. Berapa gabungan laki-laki perempuan di sekolah A? Lihat tabel. Ini kakak biar tahu aja lagi memperhatikan atau enggak. Fokusnya sekolah A, kolom 1. Berapa, Dik? 71. 74. Kan gabungan. Lihat rumus yang kakak highlight ini. 74. Ayo, kurang? 76. Iya, kurang 76. Ya. Jadi dikurang si N perempuan nih. Yuk, bawah. Ayo, Dik.
74 min 71. Betul. Coba dilihat dulu ini sebelum kakak lanjutin. Barangkali ada yang belum belum paham. Coba dilihat lagi. Rumusnya lihat yang kakak highlight. Lihat ke data soal. Baru lihat ke sini. Masih nggak ngerti juga tanya. Yuk kakak kasih waktu dulu memperhatikan. Oke, berarti ini jadi 2/3. Laki-laki banding perempuan 2/3. Berarti laki-lakinya lebih apa dari perempuan? Sedikit. Lebih sedikit. Berarti pernyataan 1 benar salah? Salah. Salah. 1 salah, 3 salah. Ya. Jadi ini 1 salah. Oke. 2 fokusnya sekolah B. 2 itu siswa laki-laki juga sama perempuan yang mau diperbandingkan. Ayo coba dong sebutin semua angka-angkanya di sini apa kakak tulis? Empat. 84 lagi Dikurang 90. Lagi 84. 84 Kurang 81. betul. Nah ini 6/3 2/1 NL NP 2/1 berarti NL-nya lebih apa dari si P-nya? Besar. Lebih besar. Pernyataan 2? Benar. Benar. Oke. Pernyataan 2 benar, otomatis 4 harus benar. Kalau salah justru berarti optionnya yang error karena nggak ada 2 doang ya kan? Itu. Selesai. 24 apa optionnya? C. Gitu deh. Dah. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada kakak akhiri karena soal kita sudah selesai juga. Kak mau nanya rumus dong kak. Rumus apa? Kalau misalnya F inverse A sama dengan B itu bisa diubah jadi FB sama dengan A nggak sih kak? F inverse A sama dengan B bisa. Diubah jadi FB sama dengan A. bisa ya? Oke. Bisa. Tukar Makasih, tempat. Sama-sama. Ini panah 2 artinya bisa saling berkebalikan ya. Oke. FBA ke F inverse A bisa gitu. Itu ada syaratnya nggak sih kak? Atau emang bisa aja? Ini penggunaannya biasanya kalau angka. Karena kalau dia dalam variabel X justru nanti kamu ribet sendiri. Itu aja tipsnya. Oh, angka aja kan kak? Iya, angka ya. Oke. Makasih kak. Sama-sama. Baiklah, kalau tidak ada lagi, kakak akhiri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih adik-adik yang sudah join on time memperhatikan. Tetap jaga kesehatannya ya, tetap semangat. Selamat siang, bye-bye.